Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the... Barusan saya mendengar berita dari radio Selangor ini, Pak, menginformasikan bangsa Jepang telah menyerah pada sudah. Berarti Indonesia sekarang telah jadi teman sana. Baiklah, kalau begitu ini adalah waktu tepat untuk mendesak golongan tua dan juga Bung Soekarno untuk melaksanakan kemerdekaan cepatnya. Benar, kita harus memanfaatkan ini. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamirkan. Mari kita menghubungi Soekarno dan Hatta agar memutuskan terhadap bangsa Jepang. Baiklah, kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Lihat Soekarno. Assalamualaikum. Silakan. Ada apa kalian di sini? Mohon maaf, Bu, menunggu waktu malamnya. Kami ingin memberikan sebuah informasi bahwa Jepang sudah kalah oleh Sekutu, dan ini adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk melaksanakan kemerdekaan. Saya mendengar Jepang telah menyerah dari Sekutu. Maka dari itu, siang tadi kami golongan pemuda mengadakan rapat, dan hasilnya kami pemuda menyetujui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Tidak bisa begitu, karena penyusunan proklamasi tidak semudah yang kalian bayangkan. Proklamasi ini harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Tapi Bung, apakah tidak terlalu lama jika menunggu sidang PPKI? Jepang bukanlah siapa-siapa bagi kita, dan kita harus bisa sendiri oleh rakyat kita sendiri. Dan kita tidak bisa membicarakannya pada rapat sidang PPKI. PPKI dibentuk oleh bangsa Jepang, sedangkan kita memerdekakan Indonesia harus oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan oleh bangsa lain. Bukan begitu, kita memang harus membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi, mau sampai kapan kita menunggunya? Jepang bahkan tidak memberikan isyarat sama sekali, dan bahkan Jepang sudah kalah dalam perang Asia Raya. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Jika kalian percaya diri untuk melawan Jepang, maka buktikanlah mana kekuatan kalian yang bisa menyaingi armada Jepang. Tapi semakin cepat kita menyusun kemerdekaan, semakin cepat pula bangsa Indonesia terbebas dari penderitaan. Baiklah, jika begitu, berikan kami waktu untuk berdiri sebentar. Baiklah, kalau begitu, kami izin pamit. Setelah berbincang dengan golongan tua, golongan muda pergi meninggalkan tempat rapat. Sementara golongan tua berencana untuk memberitahu dan membahas lebih lanjut tentang opini golongan muda bahwa pembacaan teks proklamasi harus dilakukan secepatnya. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula, mereka masih sangat muda. Pemikiran mereka masih sangat sempit. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Ada apa kalian datang ke sekolah? Kami memaksa untuk membawa anak dan bapak untuk ikut kami ke tempat di sini. Tempat apa ini? Kami bermaksud untuk membawa kalian agar kalian berdua bisa terhindar dari ancaman rakyat dan juga Jepang. Baiklah, aku akan.
Sebaiknya Ibu Fatmawati dan juga anak-anak ikut serta agar menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami akan ikut. Terima kasih. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah padaku, mereka akan terselamatkan. Dan aku akan menjanjikan sebuah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1912. Baiklah, kami akan menunjukkan tempat. Di Rengas Dengklok. Mari. Setelah beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Soebardjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.